Selamat sore sedulur. Salam sehat, salam satu hobi, salam merawat kehidupan. Budidaya ayam skala rumahan di samping rumah, di belakang rumah, di tempat yang masih tersisa ruangan, apakah di depan, apa di belakang, apa di samping rumah, itu adalah bagian dari cara kita mengoptimalkan potensi ruang yang ada. Dan itu hal yang biasa. Tetapi ada teman saya, Pak Dedi, beserta istrinya Hendrawati memelihara memelihara ayam itu dalam kamar, dalam ruangan di dalam rumah. Makanya budidaya ayamnya namanya skala rumahan di dalam rumah, ukuran 3,5 kali 3 meter. Ibu dan teman ini memanfaatkan potensi ruang yang ada karena sudah tidak fungsional. Ada beberapa kamar, tetapi dari satu kamar yang kira-kira kamar samping kayak pavilion itu bisa dimanfaatkan. Memang di sekelilingnya itu rumah-rumah padat. Kedua, ada waktu. Sisa waktu dari pekerjaan yang masih bisa mereka lakukan. Jadi masih kerja full time istri, tetapi suami separuh waktu. Jadi agak dominan suami yang membantu istri. Tapi konsep dasarnya adalah istri yang mau memelihara ayam untuk 4 kebutuhan momen. Momen awal puasa, momen lebaran, momen tahun baru, atau momen ketika ada acara keluarga. Dan kadang ketika kita tidak memelihara ayam, itu bisa kita beli dari luar, dan harganya pada 4 momen ini adalah harga yang relatif lebih mahal. Nah, daripada mengeluarkan uang pada 4 momen ini, akhirnya istri berencana memanfaatkan ruang itu untuk mengelola budidaya ayam. Sepasang awalnya dibeli dari kita, remaja. Tetapi kemudian dibelikan lagi 2 remaja babon. Nah, dengan modal 3 babon ini dalam hampir 10 bulan, karena diawali sebelum lebaran kemarin, tahun 2024. Ya. Dia memulai, dan sekarang setelah 10 bulan kebutuhan konsumsi ayam entah 4 momen itu terpenuhi sepenuhnya, bahkan itu masih tersisa. Ada yang sudah terjual, baik itu jejalon muda, ada yang juga sudah dipotong, ada kemudian juga sudah dijual, dan telurnya juga sudah dimakan. Dan artinya apa? Prinsip dasar dan perilaku kewirausahaan telah dilakukan oleh 2 orang ini, suami istri. Mau kita lihat kandang ayam di dalam rumah dan produktif dan berhasil. Ini dia ceritanya. Jadi kegiatan budidaya yang dilakukan oleh Ibu Hendrawati itu tujuannya ada banyak. Salah satu adalah bagaimana supaya pada 4 momen besar di dalam 1 tahun, awal puasa, masa lebaran, akhir tahun, atau mungkin ada acara-acara keluarga, maka dia tidak perlu lagi mengeluarkan duit, karena dari hasil budidaya ayam yang dia pelihara, akhirnya itu bisa terpenuhi. Ya, mau 2-3 ekor setiap 1 momen hari besar itu bisa dipotong, dan itu ternyata memang sudah dibuktikan dari sharing kita dengan Bu Indrawati bersama suaminya. Itu dia sudah buktikan bahwa itu tercapai. Jadi kebutuhan untuk memberikan ayam pada masa awal bulan puasa, munggahan, atau mungkin juga itu pada masa lebaran, tahun baru, ada pada saat acara keluarga, itu padanya tidak lagi mengeluarkan duit, karena nilai tabungan itu sudah diperoleh dari pertumbuhan dan perkembangan budidaya ayam itu sendiri. Kita lihat di dalam. Inilah faktanya sedulur. Di sebuah ruangan terbatas, ya,
kamar yang tidak fungsional karena anak-anak sudah besar dan kemudian hanya tinggal suami dan istri dan dua-duanya masih punya aktivitas rutin, masih bekerja, memanfaatkan ruangan 3 kali 3,5 ini. Nah, apa yang dilakukan sedulur ketika 4 nilai tadi itu ada dalam pikiran kewirausahaan seseorang. Maka akhirnya dibelilah sepasang ayam, 1 babon, 1 pamacek. Sudah darah, sudah jejalon. Nah, dimulai dengan 1 kandang. Ya, nih, 1 kandang. Lalu ayamnya bertelur. Nah, karena niatnya memang agak motif ekonomi, maka ditambah babon lanjutan. Nah, akhirnya inilah prosesnya. 1 babon bertelur menghasilkan anakan. 1 bulan setelah dipelihara, sudah memberikan telur. Dierami 21 hari akhirnya menetas. Anakan 8 dipelihara oleh induknya 10 hari baru dilepas. Anakan 8 dipelihara dengan tekun, dengan pakan alternatif yang bagus, bertambah besar. Indukan kemudian digabung lagi dengan pacek. Dan pada akhirnya bertelur lagi. Dalam waktu 2 bulan saja, induk awal sudah bertelur. Anakan 8 dipelihara dengan tingkat kematian 0. Karena memang meskipun kandang dalam ruangan tertutup, tetapi ini diberikan terang, ya, supaya sinar masuk. Diberikan ventilasi udara supaya ada siklus udara. Lalu diberikan ini alas supaya kotoran ayam juga itu bisa menyatu dan pada akhirnya ayam juga bisa senang ngais-ngais. Artinya Ibu Indrawati bersama suami Pak Dedi mencoba merekonstruksi bagaimana lingkungan ayam dalam ruangan yang terbatas bisa memberikan hasil yang positif. 8 ekor ayam anakan dipelihara. Anakan ayam yang dihasilkan dipelihara secara teliti, secara tekun, nah dengan mengantisipasi beragam potensi, yaitu tingginya tingkat dingin udara, angin, itu dihindari, diberikan alat pemanas. Ini alhamdulillah anakan ayam tumbuh sehat-sehat. Jadi 2,5 bulan kemudian indukan awal itu sudah menetas kembali. Sementara induk awal itu sudah anakan dipelihara tambah besar. Nah, terus berkembang.
Nah, artinya 3,5 bulan atau 4 bulan kemudian indukan itu sudah menetaskan anaknya lagi. Lalu anakan dipelihara dengan pakan-pakan racikan, pakan-pakan yang berkualitas, dan pada akhirnya anakan bertumbuh besar, berkembang, sehingga jumlah ayam yang dipelihara yang tadinya hanya 2 ditambah lagi beli 2 dicampur dengan pemacek pertama, akhirnya dalam 6 bulan anakan ayam sudah hampir berjumlah 20 ekor. Demikian ini. Nah, artinya apa? Kebutuhan untuk mengkonsumsi daging itu sudah tersedia, baik pada masa awal puasa yang akan menjelang, pada masa lebaran dibutuhkan daging, atau mungkin juga pada akhir tahun, dan sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli ayam. Nah, dari cerita Pak Dedi dan Bu Hindra, ini telur sudah dikonsumsi. Misal dari 8 dikonsumsi 2, lalu 6 dierami. Lalu kemudian ayam-ayam jagonya juga sudah ada yang terjual. Demikian juga beberapa ekor ayam jago yang tidak berpotensi untuk menjadi jago unggulan sudah dijual atau dikonsumsi keluarga. Nah, artinya apa? Kreativitas memanfaatkan ruang, waktu, itu juga akan menentukan besaran nilai tabungan yang kita peroleh. Jadi seperti saya bilang, budidaya ayam itu adalah menabung. Dan ini kalau dilihat, ini nilai tabungan dalam waktu hampir 1 tahun, ini sudah 5 kali atau 8 kali lipat dari nilai awal babon dan paket yang ada. Jadi para ibu-ibu atau siapapun bisa memulai melihara ayam dengan pola demikian ini. Di ruang terbatas dalam kamar, memang dengan konsekuensi kita harus menikmati bau atau wewangian kotoran ayam. Tetapi pada dasarnya itu adalah bagian dari bagaimana kita menyikapi situasi yang ada untuk tujuan dan maksud positif. Nah, perhatikan ini babonnya juga babon-babon besar ini, babon-babon super, dan ini boleh dikatakan ya, kalau dikembangbiakkan dengan lokasi yang lebih luas dan lokasi yang lebih kondusif, alami, ini sebenarnya sudah berpotensi melipat gandakan nilai tabungan menjadi sebuah peternakan kecil-kecilan skala rumahan. Yang jelas memang ini budidaya ayam skala rumahan di dalam rumah. Ini kreativitas memanfaatkan potensi ruangan, itulah akhirnya budidaya ayam skala rumahan dalam rumah itu berhasil. Jadi nilai waktu luang yang masih ada, nilai tempat yang bisa difungsikan, kemudian nilai pasar,
atau kebutuhan, dan kemudian juga itu nilai ekonomi dari limbah-limbah rumah yang bisa digunakan. Itu yang membuat akhirnya budidaya ayam skala rumahan dalam rumah yang dilakukan oleh Kang Dedi dan istri Ibu Endrawati itu menjadi sukses dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi ayam di 4 momen besar tersebut. Salam sehat, salam sejahtera.